Bab 581 mengintip di bawah jendela. Tepat saat Ye Feng hampir kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara pria itu lagi dari dalam kamar. Sepertinya aku terlalu berhati-hati. Tidak ada apa-apa di luar. Suara ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke atasnya. Ye Feng segera terbangun. Tempat macam apa ini? Ini sarang musuh. Bagaimana dia bisa punya pikiran kotor seperti itu? Lagi pula, dia hanya bertemu Zhuang Xiaojiao beberapa kali dan tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu padanya? Apa dia masih manusia? Memikirkan hal itu, dia buru-buru berdiri dengan canggung. Itu. Zhuang Xiaojiao, di sisi lain, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia buru-buru menyuruhnya diam, bangkit, dan berjalan menuju jendela. Ye Feng merasa dirinya tidak riang seperti seorang wanita. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri di sini, tetapi pihak lain sudah baik-baik saja. Tetapi yang tidak diketahuinya ialah Zhuang Xiaojiao sudah malu dan marah. Dia hanya menggunakan metode ini untuk meredakan kecanggungan. Akan tetapi, apa yang benar-benar membuat mereka berdua malu masih akan terjadi. Ketika mereka berdua sampai di jendela dan melihat melalui celah tirai. Mereka melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di ruangan itu. Pria itu adalah orang yang datang untuk memeriksa. Ia sedang bersandar di kepala tempat tidur sambil merokok. Wanita itu terbungkus handuk. Ia mungkin baru saja mandi, memperlihatkan pahanya yang indah. Sudah kubilang padamu bahwa kau merasa bersalah, tapi kau tidak mau dan bersikeras keluar untuk melihatnya. Wanita itu mencibir sambil menyeka rambutnya dengan handuk. Pria itu berdiri dan berjalan di depannya, memeluk pinggangnya. Lebih baik berhati-hati di usia senjamu. Berapa banyak orang yang jatuh karena kecerobohan. Aku tak sanggup berpisah dengan kesayangan kecilku. Wanita itu mencibir. Kurasa kau hanya takut. Kau takut Gao tua tiba-tiba datang dan melihatmu meniduri wanitanya, jadi dia akan memotongmu sampai mati, kan? Di luar jendela, Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao saling bertukar pandang. Gao tua yang dibicarakan wanita ini tidak mungkin bos geng Chaoxin, Gao Junming, kan? Jika memang begitu, maka itu akan sangat menyenangkan. Pria ini seharusnya bawahan Gao Junming, Wang Hongda. Dan wanita ini adalah kekasih Gao Junming. Mereka tidak menyangka kalau Tuan Gao akan diselingkuhi oleh bawahannya. Zhuang Xiaojiao sekali lagi menunjukkan potensinya sebagai paparazzi. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Wang Hongda mendengar ejekan wanita itu dan langsung marah besar karena merasa terhina. Memangnya kenapa kalau Gao Junming tahu? Aku sudah bekerja untuknya bertahun-tahun. Apa masalahnya tidur dengan wanitanya? Wanita itu terus mengejeknya. Beraninya kau mengatakan itu pada Gao Junming. Apa kau tidak takut dia akan memotong-motongmu dan memberimu makan anjing? Ekspresi Wang Hongda sedikit berubah. Dia jelas sedikit takut. Ekspresi wanita itu semakin meremehkan. Kalau takut, enyahlah. Aku anggap saja ini gigitan nyamuk. Sampah tak berguna. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Ekspresi Wang Hongda langsung berubah garang. Ia mencengkeram lengan wanita itu dan berkata, dasar jalang bau. Di luar jendela, wajah Zhuang Xiaojiao langsung memerah dan dia segera menyimpan teleponnya. Dia berbalik menatap Ye Feng dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Feng menggaruk kepalanya. Kalau kita buru-buru masuk sekarang, kayaknya kurang manusiawi, ya. Kita masuk saja setelah mereka selesai. Setelah itu, dia duduk di dekat jendela. Zhuang Xiaojiao tidak punya pilihan selain duduk juga. Pengalaman malam ini terlalu mengasyikkan. Pertama, dia memanjat tembok bersama Ye Feng dan menjadi pencuri hebat. Sekarang dia bersamanya di bawah jendela. Ye Feng buru-buru mendorong Zhuang Xiaojiao. Sekarang giliran kita. Zhuang Xiaojiao menghela napas lega. Ia ingin bangun, tetapi ia menyadari kakinya lemas. Setelah beberapa lama, dia mengikuti Ye Feng dan memasuki rumah. Bab 582 para huligan mulai menunjukkan bukti. Pada saat yang sama, Wang Hongda sedang bersandar di kepala tempat tidur dengan sebatang rokok di mulutnya. Ia telah memasuki sage time. Wanita itu bersandar di dadanya dan berkata dengan lemah, Hongda, bisakah kau membawaku ke suatu tempat yang jauh? Tangan Wang Hongda gemetar, dan ia hampir menjatuhkan puntung rokoknya. Kenapa tiba-tiba kau ingin pergi jauh? Wajah wanita itu penuh kebencian. Aku sudah bersamanya sejak dia bersamaku. Dia memperlakukanku seperti burung kenari, memberiku makan setiap hari, makan dan minum, tetapi dia tidak memberiku kebebasan sedikitpun. Aku sudah muak dengan hidup ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita takkan pernah kembali. Wang Hongda tersenyum palsu. Tentu,
tapi kita tetap harus mengeluarkan uang kalau mau pergi jauh. Bantu aku mendapatkan uang dari Gao Junning dulu, baru kita bisa pergi. Wanita itu langsung menatapnya. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, kamu bisa bisikin ke telinganya dan bilang biar aku tambah kerjaan, kata Wang Hongda lembut. Kurang dari 3 atau 2 tahun lagi, aku bakal dapat duit yang cukup buat kita hidup bebas seumur hidup. Nanti kalau sudah waktunya, aku bakal nemenin kamu kemanapun kamu mau. Wanita itu mempercayainya dan langsung mengangguk. Oke, aku pasti akan membantumu. Wang Hongda tak kuasa menahan tawa dingin dalam hatinya. Kalau sudah waktunya, wanita macam apa yang tak bisa kudapatkan? Buat apa aku tertarik pada sepatu rusak sepertimu? Tepat saat dia sedang merasa puas diri, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar. Beraninya kau berzina di belakang Tuan Gao. Wang Hongda merasa tubuhnya gemetar dan hampir mengompol. Ia buru-buru mendongak. Seorang pria dan seorang wanita perlahan masuk dari luar. Ketika mereka melihat Ye Feng dan pria lainnya masuk, Wang Hongda dan wanita itu panik. Mereka segera menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kau, siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau masuk tanpa izin. Ini ilegal. Wang Hongda belum pernah melihat Ye Feng sebelumnya, jadi dia tidak mengenalnya. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa meraung tak berdaya. Zhuang Xiaojiao masih memegang ponselnya dan merekam mereka berdua. Ayo, senyum. Wang Hongda sangat marah dan ingin merebut telepon itu. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura sedang menelepon, saya sarankan Anda untuk tidak gegabah. Kalau tidak, saya akan menelepon Gao Junning melalui panggilan video dan memberinya siaran langsung. Sebenarnya, dia hanya menggertak. Bagaimana mungkin dia punya nomor Gao Junning? Namun, Wang Hongda tidak berani bergerak. Kalian ini siapa? Aku tidak menyinggung kalian berdua, kan? Ye Feng menarik kursi dan duduk di hadapan mereka berdua. Tuan Wang benar-benar pelupa. Anda bahkan berkolusi dengan orang lain untuk menjebak saya hari ini, dan Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Wang Hongda awalnya bingung, tetapi ekspresinya berubah drastis. Kamu Ye Feng. Ye Feng tak kuasa menahan senyum saat menatap Zhuang Xiaojiao. Lihat, mereka mengaku tanpa ragu. Zhuang Xiaojiao tak kuasa menahan tawa. Sepertinya dia memang bekerja sama dengan Sue Chong untuk menjebakmu. Wang Hongda memaksakan diri untuk tenang, lalu tertawa dingin. Ye Feng, kau hampir mati. Kenapa kau tidak lari menyelamatkan diri? Kau masih berani muncul di sini. Ye Feng berpura-pura marah dan berkata, alasan kenapa aku mati semua karenamu. Kau berkolusi dengan Sue Chong untuk membuat laporan kematian palsu dan ingin membunuhku. Kalian benar-benar kejam. Wang Hongda melirik ponsel di tangan Zhuang Xiaojiao dan langsung berpura-pura bingung. Apa yang menjebakmu? Kenapa aku tidak mengerti? Zhou Tiejun dibunuh olehmu. Bagaimana kami menjebakmu? Ye Feng melihatnya berpura-pura bingung. Ia mencibir, apa kau berpura-pura bingung denganku? Sue Chong sudah mengakui bahwa kaulah yang menyuruhnya membuat laporan palsu itu. Kau masih ingin menyangkalnya? Wang Hongda tetap keras kepala. Dia bilang aku yang menyuruhnya, jadi aku yang menyuruhnya. Bukti apa yang kau punya? Jangan bicara tanpa bukti. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Para huligan juga mulai membicarakan bukti. Sambil berbicara, ia melirik mereka berdua. Aku tidak punya bukti bahwa kau menyuap Sue Chong, tapi aku punya bukti bahwa kau tidur dengan wanita Gao Junning di belakangnya. Aku ingin tahu apakah Tuan Gao akan bermurah hati untuk memaafkanmu setelah mengetahui hal ini. Begitu dia mengatakan hal itu, ekspresi kedua orang di tempat tidur langsung berubah. Dengan kekejaman Gao Junning, kalau dia tahu kalau dirinya telah diselingkuhi, mungkin dia akan memotong-motong mereka berdua dan memberikannya pada ikan. Wanita itu meraih lengan Wang Hongda dan berkata, Hongda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak ingin mati. Wang Hongda memutar bola matanya dan tiba-tiba mendorong wanita itu menjauh. Ia berteriak ke telepon Zhuang Xiaojiao, aku tidak bersalah. Ini semua salah perempuan jalang ini karena merayuku. Dia merayuku saat aku mabuk. Kesetiaanku pada Tuan Gao sudah jelas. Wanita itu menatapnya dengan tak percaya. Pria yang baru saja bersumpah padanya bahwa dia akan membawanya pergi jauh telah mengkhianatinya dalam sekejap mata. Jelas sekali dialah yang telah mencoba segala cara untuk mendekatinya. Mengapa sekarang dia yang merayunya? Zhuang Xiaojiao sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat laki-laki yang tidak tahu malu seperti itu. Jika dia bangkit sekarang dan mengambil alih semua tanggung jawab pada dirinya sendiri, dia masih dianggap sebagai seorang pria. Ia tak menyangka di saat genting seperti ini, ia langsung membalas dendam pada wanita yang begitu mesra dengannya barusan.
Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Ye Feng menyeringai mengejek. Siapapun yang merayu siapa duluan, bagi Tuan Gao, tak ada bedanya. Saat kalian berdua dicincang menjadi pasta daging dan diberikan kepada anjing, tak akan ada lagi perbedaan di antara kalian. Wang Hongda benar-benar ketakutan sekarang. Dia menatap Ye Feng dengan gugup. Kau, apa yang kau inginkan? Ye Feng menyilangkan kaki dan menyilangkan kaki, tampak santai. Aku ingin kau jujur. Bagaimana kau menyuap Sue Chong? Bagaimana kau membunuh Zhou Tiejun? Siapa yang memerintahkannya? Apakah Gao Junming? Atau orang lain? Wajah Wang Hongda langsung menjadi gelap ketika dia mendengar serangkaian pertanyaan itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa hanya mendengarkan cerita Sue Chong yang sepihak. Aku mengenalnya, dan aku bahkan pernah berselisih dengannya. Kurasa dia membenciku dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebakku. Setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Jika aku berbohong, aku akan mati dengan mengerikan. Kata-katanya tulus, bahkan dia bersumpah untuk meracuni. Benar-benar membingungkan. Tapi bagaimana Ye Feng bisa begitu mudah tertipu? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, mari kita beritahu Tuan Gao dan biarkan dia menilai. Sambil berbicara, dia mengangkat teleponnya lagi dan bersiap untuk menelepon. Tunggu sebentar. Melihat ini, Wang Hongda langsung berkeringat dingin. Aku akan bicara, oke. Ye Feng lalu perlahan meletakkan ponselnya. Sebaiknya kau bersikap baik. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kalau aku tahu kau berbohong, aku akan segera menelepon Tuan Gao. Wang Hongda begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia buru-buru mengatur pikirannya. Benar. Aku memang orang yang menyuruh Sue Chong membuat laporan penilaian palsu. Baru kemudian Ye Feng tersenyum. Ceritakan detailnya. Wang Hongda sudah benar-benar menyerah untuk melawan. Sore ini, saya menemui Sue Chong di rumah sakit dan memintanya untuk membantu saya membuat laporan kematian palsu. Awalnya dia tidak setuju, tetapi saya memberinya 1 juta uang tunai dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menuruti perintah saya. Zhuang Xiaojiao memandang Ye Feng dengan gembira saat syuting. Ada bukti lain yang membuktikan Ye Feng tidak bersalah. Itu tadinya jalan buntu, tapi akhirnya dipatahkan sedikit demi sedikit oleh orang ini. Dia benar-benar terlalu kuat. Bab 583 kebenaran terungkap. Ye Feng mendengarkan cerita Wang Hongda tentang bagaimana dia menyuap Sue Chong, lalu dia terus bertanya, dari mana kamu mendapatkan uang suap itu? Wang Hongda ragu sejenak sebelum akhirnya menyebutkan namanya. Ya, Su Mingcheng yang memberikannya padaku. Ye Feng mendengar nama lain yang tak dikenalnya dan mengerutkan kening. Siapa Su Mingcheng ini? Kenapa dia menjebakku? Su Mingcheng, dia adalah bawahan Ye Cheng. Wang Hongda melanjutkan dengan lelucon besar lainnya. Setelah Ye Feng mendengar ini, wajahnya tampak lega. Sekarang, semuanya masuk akal. Ternyata dalang sebenarnya di balik serangkaian kejadian ini adalah Ye Cheng. Dia mendengar bahwa dia mempunyai konflik dengan orang-orang dari geng Chaoxin dan ingin menggunakan insiden ini untuk menjebaknya. Oleh karena itu, dia telah memerintahkan bawahannya untuk menyuap Wang Hongda agar menyuap Sue Chong dan memalsukan laporan kematian. Setelah memikirkannya, dia menatap Wang Hongda lagi. Berapa yang Su Mingcheng berikan padamu? Wang Hongda berkata dengan ragu, hanya, dia memberi Sue Chong $1 juta. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir, beraninya kau bilang kau tidak menerima komisi. Aku akan mengkonfrontasi Su Mingcheng nanti. Sebaiknya kau tidak menyembunyikan apapun. Wang Hongda tahu dia tidak bisa menyembunyikannya darinya, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia memberiku 10 juta. Ye Feng sedikit terkejut. Kau benar-benar mengantongi 9 juta. Kau benar-benar berhati hitam. Mendengar ini, wanita di ranjang langsung terisak. Bajingan, kamu punya banyak uang, tapi kamu masih menangis padaku tentang kemiskinanmu tadi. Kamu bahkan bilang mau membawaku jauh-jauh kalau sudah punya cukup uang. Apa benar kamu benar-benar berbohong? Semakin banyak dia bicara, semakin marah dia. Dia menerkam Wang Hongda dan mulai mencakar serta memukul. Akibat gerakan yang besar, selimut yang awalnya digunakan untuk menutupi tubuhnya langsung terjatuh, menampakkan tubuh cantiknya. Zhuang Xiaojiao segera menutup matanya dengan malu. Ye Feng menatap cermin besar di sampingnya. Wang Hongda sudah sangat tertekan. Sekarang setelah dicakar wanita ini, ia langsung mengamuk. Dia menjambak rambut wanita itu dan memukulinya. Wanita itu segera dipukuli sampai kulitnya robek dan dagingnya terkoyak. Zhuang Xiaojiao sangat marah. Mungkin karena mereka berdua wanita, dia merasa sedikit simpati pada wanita itu. Lelaki yang tadi begitu akrab dengannya,
kini berubah menjadi jahat dan mulai menyerangnya dengan kejam. Dia benar-benar tampak sedikit menyedihkan. Ye Feng tak tahan lagi. Ia buru-buru memarahi, baiklah, kalian berdua bisa selesaikan ini nanti, jawab pertanyaanku dulu. Wang Hongda kemudian berhenti dan menatap Ye Feng dengan ekspresi memuja. Tuan Ye, silakan bertanya. Apakah kamu membunuh Zhou Tiejun? Tidak, tidak, Zhou Tiejun dan aku bersaudara. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apa aku masih manusia? Wang Hongda menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan langsung menyangkalnya. Kau bukan laki-laki sejak awal. Kau bahkan bisa melakukan itu pada wanitamu sendiri. Apa gunanya saudara? Zhuang Xiaojiao lah yang mengatakan kebenaran. Jika bukan karena ingin mengumpulkan bukti, dia pasti sudah mendatanginya sekarang dan menghajarnya. Wang Hongda tak kuasa menahan tawa mendengar ejekannya. Aku sebenarnya tidak membunuh Zhou Tiejun. Dia sudah mati ketika Su Mingcheng menemukanku. Kemungkinan besar Su Mingcheng atau Ye Cheng selah pelakunya. Ye Feng mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Wang Hongda sangat kooperatif. Dia menjawab hampir semua yang dia ketahui. Baiklah, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Saya harap Anda bisa bersaksi untuk saya dan mengulangi apa yang Anda katakan hari ini kepada petugas. Ye Feng mengakhiri interogasi dan perlahan berdiri. Tentu saja, tentu saja. Selama Tuan Ye membutuhkannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Ye Hongda setuju, tetapi niat membunuh terlintas di hatinya. Apa bedanya menyinggung Ye Cheng dan mengirimnya ke kematian? Lagi pula, Ye Feng tahu bahwa dia berselingkuh dengan kekasih Gao Junming. Jika dia tidak sengaja membocorkannya, dia akan mati. Cara terbaik sekarang adalah membunuh anak ini. Dia sudah merencanakannya secara rahasia. Begitu Ye Feng pergi, dia akan segera mengerahkan pasukannya. Dia tidak bisa membiarkan anak ini hidup lebih lama dari malam ini. Bagaimana mungkin Ye Feng tidak bisa membaca pikirannya? Ia langsung berdiri dan berjalan mendekat. Namun, karena kau mengkhianati kakakmu dan tidur dengan kekasihnya tanpa sepengetahuannya, aku khawatir kau tidak akan mampu melakukannya. Bagaimana aku bisa mempercayai karaktermu? Jadi, untuk berjaga-jaga, aku butuh kau bekerja sama denganku dalam satu hal. Bekerja sama dengan apa? Wang Hongda menatapnya dengan bingung. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa. Ia langsung membuka mulutnya dan memasukkan pil gula. Kemudian, saat pihak lain panik, dia menggunakan jarum perak untuk menusuk perutnya secara diam-diam. Wang Hongda buru-buru memasukkan jarinya ke tenggorokannya. Ia menggali cukup lama, tetapi tidak ada yang keluar. Ia menatap Ye Feng dengan ngeri. Kamu memberiku makan apa? Ye Feng mengulangi apa yang dia katakan kepada Sue Chong. Ini namanya pil pemutus jiwa 7 hari. Ini racun yang kubuat diam-diam. Kalau kau tidak mendapatkan penawarnya dalam 7 hari, kau akan berdarah dari 7 lubangmu dan mati. Kalau kau tidak percaya, coba tahan napas. Wang Hongda langsung menahan napas. Ia merasakan sakit yang menusuk di perutnya, dan ia langsung mempercayainya dan memohon belas kasihan Ye Feng. Ye, leluhur Ye, apa maksudmu? Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tolong beri aku penawarnya. Ye Feng tak tergerak. Dibandingkan dengan janjimu, aku lebih percaya pada pil pemutus jiwaku. Lebih baik kau berdoa agar aku selamat dan sehat selama 7 hari ini, atau kau akan dikubur bersamaku. Lalu, dia melambaikan tangan ke Zhuang Xiaojiao. Ayo pergi. Zhuang Xiaojiao segera menyimpan teleponnya dan mengikutinya keluar ruangan. Wang Hongda merasa jiwanya telah tersedot keluar. Ia langsung bersandar di kepala tempat tidur seperti tumpukan lumpur. Ye Feng seharusnya baik-baik saja. Akankah Bos Gao mengejarnya? Akankah Ye Cheng membunuhnya? Apakah sesuatu akan terjadi padanya di jalan? Apakah dia akan mati tersedak saat makan? Dia tidak pernah begitu khawatir terhadap seseorang seumur hidupnya. Bahkan orang tuanya yang membesarkannya tidak pernah membuatnya begitu khawatir. Bab 584 kalian semua pria itu jahat. Saat mereka berdua berjalan keluar villa, Zhuang Xiaojiao menelepon lagi. Tak lama kemudian, dia menerima alamat Su Mingcheng. Mereka berdua segera masuk ke mobil dan bergegas ke rumah Su Mingcheng. Zhuang Xiaojiao masih marah. Wang Hongda itu benar-benar brengsek. Meskipun wanita itu bukan orang baik, dia tetap setia padanya. Bagaimana mungkin dia memperlakukannya seperti itu? Kalau bukan karena masalah yang mendesak ini, aku benar-benar ingin memberinya pelajaran. Ye Feng tersenyum sambil mengemudi. Orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Orang seperti ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Zhuang Xiaojiao masih kesal. Wanita ini hidupnya susah. Pertama, dia bertemu Gao Junming dan dipenjara di villa, tidak memberinya kebebasan.
Sekarang, dia bertemu bajingan seperti itu. Bukan saja dia tidak melindunginya saat dia dalam bahaya, tapi dia bahkan mengkhianatinya. Kalian para pria benar-benar jahat. Ye Feng langsung berteriak, kalau mau marah-marah, ya marah-marah saja. Kenapa harus habis-habisan? Setidaknya aku berbeda dari mereka. Zhuang Xiaojiao memelototinya. Kamu juga bukan orang baik. Ye Feng memelototinya dengan marah. Bagaimana mungkin aku bukan orang baik? Zhuang Xiaojiao menatapnya dengan mata indahnya. Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan padaku di halaman tadi? Batuk, batuk. Ye Feng langsung terbatuk-batuk dengan perasaan bersalah. Ia berbalik melihat keluar jendela. Bulannya benar-benar bulat hari ini. Zhuang Xiaojiao melihat keluar. Gelap gulita. Di mana bulan? Namun melihat keadaan Ye Feng yang malu, dia diam-diam merasa senang. Saat orang ini menginterogasi Wang Hongda, dia bersikap tenang dan kalem. Dia memiliki sikap seperti seorang ahli yang memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Jarang sekali melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana penampilannya di rumput, itu membuat tubuhnya mati rasa. Suasana di dalam kereta langsung menjadi aneh. Untungnya, rumah Su Mingcheng tidak terlalu jauh. Mereka hanya butuh setengah jam untuk sampai di kompleks perumahannya. Lingkungan ini tidak dianggap memiliki kualitas yang tinggi, dan para penjaganya tidak berguna. Keduanya tidak menemui kendala apapun dan masuk secara terbuka. Ye Feng memarkir mobil di luar rumah Su Mingcheng dan mengamati situasi sekitar melalui jendela. Su Mingcheng tinggal di lantai 4. Saat itu, lampu di jendela menyala terang. Jelas, ada seseorang di rumah. Dia hendak mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat seorang pria berjas hitam berjalan cepat menuju unit tersebut. Pria itu sangat waspada. Setelah turun ke bawah, dia melihat sekeliling. Setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia segera memasuki koridor. Ye Feng langsung mengerutkan kening. Dia bisa merasakan jejak niat membunuh dari orang ini. Hanya mereka yang berlatih bela diri yang dapat merasakan aura ini lebih jelas. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di bangunan tempat tinggal biasa? Mungkinkah? Apakah dia di sini untuk Su Mingcheng? Memikirkan hal ini, ia langsung menoleh ke Zhuang Xiaojiao. Kamu tetap di mobil dulu. Aku akan pergi sendiri untuk melihat-lihat. Zhuang Xiaojiao tidak senang. Kenapa? Aku juga ingin naik. Dia sangat menikmati waktu bersama Ye Feng hari ini. Dia lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasa sebahagia ini. Sekarang dia akan mengusirnya, bagaimana mungkin dia setuju? Ye Feng menunjuk orang yang baru saja masuk. Aku curiga orang itu datang untuk mencari Su Mingcheng. Mungkin ada bahaya di dalam. Sebaiknya kau tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Mata Zhuang Xiaojiao berbinar. Bahaya. Itu lebih seru lagi. Kau harus membawaku ke sana. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Wanita ini sungguh aneh. Ketika orang lain mendengar bahwa itu berbahaya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi. Namun, dia malah bergegas maju. Bagaimana? Setuju. Kalau tidak setuju, aku akan berteriak di sini. Ye Feng di sini untuk menangkapmu. Cepat lari. Dia merendahkan suaranya dan berpura-pura berteriak. Dia terlihat agak imut. Ye Feng tak punya cara untuk menghadapinya. Ia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kalau begitu, kau harus ikut aku nanti. Kau tak boleh meninggalkanku, kau dengar. Zhuang Xiaojiao mengangguk patuh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Zhuang Xiaojiao segera menyusul. Mereka berdua memasuki koridor dan sengaja memperlambat langkah mereka, berusaha untuk tidak menimbulkan suara apapun. Zhuang Xiaojiao jelas kurang olahraga. Keringatnya sudah mengucur deras saat sampai di lantai 3. Akan tetapi, dia tetap berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri dan tidak mengeluarkan suara tertahan yang terlalu keras. Ye Feng berhenti dan menjulurkan kepalanya. Dia melihat pria berjaket berdiri di depan kamar 402 dan menekan bel pintu. Siapa di sana? Suara seorang pria terdengar dari dalam. Pria berjaket itu langsung berkata dengan nada ramah, Saudara Su, saya Xiao Fei. Tuan Muda Ye meminta saya untuk memberikan sesuatu kepada Anda. Pintu kamar segera dibuka, dan separuh kepalanya terlihat. Jadi, ini kakak Xiao Fei. Cepat masuk. Sambil berbicara, pria itu mempersilakan pria berjaket masuk. Kemudian, ia melihat keluar sebentar sebelum menutup pintu. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao segera menaiki tangga. Mereka tiba di pintu kamar 402 dan dengan saksama mendengarkan gerakan di dalam.
Orang yang membuka pintu tadi seharusnya Su Mingcheng. Dia hanya tidak tahu mengapa Ye Cheng's mengirim orang untuk mencarinya larut malam. Karena efek kedap suara dari pintu keamanan, mereka berdua mendengarkan cukup lama tetapi tidak mendengar isi percakapan secara spesifik di dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhuang Xiaojiao dengan cepat memandang Ye Feng. Ye Feng mengerutkan kening dan berpikir keras. Saat ini, ia tidak tahu persis situasi di dalam ruangan, juga tidak tahu berapa banyak orang di dalamnya. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Lagi pula, pintu keamanan ini sangat sulit dibobol dari luar. Jika dia ingin masuk, dia harus memikirkan cara lain. Saat dia tengah memikirkan cara untuk menangkal, tiba-tiba dia mendengar raungan marah Su Mingcheng dari dalam. Meng Fei, apa yang kamu lakukan? Jangan. Bab 585 Maaf, tapi aku harus membunuhmu. Saat ini, di rumah Su Mingcheng. Istri Su Mingcheng sudah tergeletak di genangan darah. Ada luka yang mengerikan di lehernya, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Saat ini, dia sedang menyiapkan teh untuk para tamu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia berbalik, Meng Fei yang tadi bersikap ramah padanya, tiba-tiba mengeluarkan belati dari sakunya dan memberikan pukulan mematikan padanya. Ketika bilah pisau sedingin es itu mengiris tenggorokannya, dia tidak dapat mempercayainya. Su Mingcheng telah menyaksikan seluruh proses kematian istrinya dan langsung ketakutan. Meng Fei perlahan berbalik dan menjilati bilah pedang berdarah itu dengan ujung lidahnya. Selanjutnya, giliranmu. Mulutnya berlumuran darah merah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Su Mingcheng tiba-tiba menggigil. Meng Fei, apa maksudmu? Kita kan saudara. Bagaimana bisa kau? Meng Fei menghampiri mereka selangkah demi selangkah. Tentu saja, kita adalah saudara terbaik. Maaf, tapi aku harus membunuhmu. Su Mingcheng begitu ketakutan hingga ia terhuyung mundur. Kenapa begini? Kurasa aku belum pernah menyinggungmu sebelumnya, kan? Kau benar-benar tidak menyinggung perasaanku. Tuan Muda Yelah yang menginginkan nyawamu. Meng Fei tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye ingin membunuhku. Kenapa? Aku setia padanya, jadi kenapa dia ingin membunuhku? Ketika Su Mingcheng mendengar kata-katanya, ia seperti tersambar petir. Ia sudah lupa cara melarikan diri. Karena kau tahu terlalu banyak rahasia. Tuan Muda Ye khawatir kau akan membocorkannya, jadi dia ingin kau diam sepenuhnya. Meng Fei menjawab semua pertanyaannya. Mungkin menurutnya, pihak lain sudah mati, jadi tidak perlu menahan diri. Kebaikan Tuan Muda Ye kepadaku seberat gunung. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membocorkan rahasia itu. Su Mingcheng masih berjuang. Untuk Tuan Muda Ye, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Saudara Su, maafkan aku. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia tidak membuang waktu lagi dan berjalan mendekat sambil membawa belatinya. Di belakang Su Mingcheng ada dapur. Ia tiba-tiba berbalik dan bergegas masuk. Ia mengambil pisau dapur dan berbalik mengancam Meng Fei, jangan kemari, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Meng Fei melirik pisau dapur di tangannya dengan jijik. Saudara Su, kau seharusnya tahu kekuatanku. Apa kau pikir melawan akan berhasil? Su Mingcheng tahu betul bahwa Meng Fei adalah petarung nomor satu Ye Cheng's. Di masa lalu, ia telah memukuli banyak orang hingga mati di arena tinju bawah tanah di luar negeri. Kemudian, Ye Cheng's menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya sebagai pengawalnya. Bagaimana mungkin pisau dapurnya cocok dengannya? Sambil memikirkan hal itu, dia buru-buru membuang pisau dapur dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Saudara Meng Fei, demi persaudaraan kita, aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Aku bisa memberikan semua uangku kepadamu, lalu aku akan menghilang selamanya dan tidak akan pernah muncul lagi, oke? Meng Fei tetap acuh tak acuh terhadap permohonannya. Maafkan aku, Saudara Su. Jika aku membiarkanmu pergi, Tuan Muda Ye tidak akan membiarkanku pergi. Hari ini, kau harus mati. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat belati itu ke atas kepalanya. Su Mingcheng lumpuh total karena ketakutan. Ia terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur, dan selangkangannya penuh dengan kotoran dan air seni. Menghadapi musuh yang begitu kuat, ia bahkan tak punya keberanian untuk melawan. Ia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Meski matanya terpejam, dia bisa dengan jelas merasakan belati Meng Fei mendekatinya. Dan kematian pun mendekat sedikit demi sedikit. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar hembusan angin. Meng Fei merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Bang! Cahaya itu menembus dinding. Ternyata itu adalah pecahan kaca. Segera setelah itu, aliran darah menyembur keluar dari pergelangan tangannya yang memegang belati.
Belati itu tak dapat dipegang lagi dan jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Meng Fei terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat. Ia melihat sesosok tubuh terbang masuk melalui jendela. Su Mingcheng, yang nyaris lolos dari kematian, langsung berteriak sekeras-kerasnya, "Tolong!" Meng Fei tak peduli, ia buru-buru menggunakan tangannya yang lain untuk mengambil belati di tanah dan bergegas menuju Su Mingcheng lagi. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Muda Ye terlebih dahulu. Su Mingcheng telah menutup matanya dan menunggu kematian karena dia merasa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Namun kini, ia tiba-tiba melihat secercah harapan. Bagaimana mungkin ia menunggu kematian? Ia buru-buru berguling dan merangkak untuk menghindar, tetapi lengannya tetap teriris oleh belati Meng Fei. Lukanya sangat dalam, dan darah langsung mengalir deras. Akan tetapi, dia tidak peduli dan terus merangkak ke arah orang tersebut. Meng Fei melewatkan serangan pertamanya dan ingin terus menyerang. Pada saat itu, tamu tak diundang itu sudah menyerbu dan menendang pergelangan tangannya. Belati itu menusuk ke atap. Bab 586. Jika kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak benar. Meng Fei sangat marah dan menendang kepala pria itu. Dia sangat percaya diri dengan teknik kakinya. Tekniknya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kuat. Dulu ketika ia berjuang di bawah tanah, banyak sekali orang yang tumbang di bawah kakinya. Namun, pihak lain juga bukan orang baik. Ia langsung bersandar, punggungnya hampir sejajar dengan tanah, lalu dengan cepat melompat. Sebelum Meng Fei sempat melanjutkan serangannya, pria itu melompat dan mencabut belati dari atap. Ia memanfaatkan momentum jatuhnya untuk menusuk Meng Fei. Meng Fei tidak berani menghadapinya secara langsung dan buru-buru mundur selangkah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain hanya berpura-pura menyerang. Setelah mendarat di tanah, langkah kakinya berubah secara menakjubkan, dan dia langsung muncul di belakangnya. Meng Fei terkejut. Ia tidak menyangka lawannya begitu cepat. Ia hampir menghindar. Namun, saat itu, belati sudah tertancap di lehernya. Jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawamu. Meng Fei tidak berani bergerak lagi, tetapi kata-katanya masih tegas. Teman, kamu dari geng mana? Beraninya kamu menghancurkan rencana Tuan Muda Ye. Sebelum orang itu sempat menjawab, Su Mingcheng yang bersembunyi di samping, berteriak kaget. Kamu adalah Ye Feng. Pikiran Su Mingcheng kacau saat dia meneriakkan ini. Tuan Muda Ye yang setia ingin membunuhnya. Dan Ye Feng, yang telah dia rencanakan untuk dijebak, menyelamatkannya. Dunia ini tampaknya sedikit kacau. Ye Feng tersenyum padanya. Pergi dan buka pintunya. Su Mingcheng tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tetap bergegas membuka pintu. Kemudian, ia melihat seorang wanita cantik bermata cerah dan bergigi putih berdiri di luar. Halo. Zhuang Xiaojiao menyambutnya seolah-olah dia adalah tamu dan berjalan masuk. Ketika dia melihat situasi di ruangan itu, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, kamu masuk lewat jendela tadi. Bukankah ini luar biasa? Kamu Superman. Ketika mereka berdua mendengar seruan Su Mingcheng di luar, mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Karena itu, Ye Feng memintanya untuk tetap menunggu di luar pintu sementara dia mencoba mencari cara untuk masuk melalui jendela. Namun, ketika ia mengamati dari luar, ia tidak menemukan cara untuk masuk melalui jendela. Bagaimana ia bisa masuk? Apakah ia terbang masuk? Ye Feng memaksa Meng Fei kembali ke ruang tamu. Ia menatap istri Su Mingcheng yang terbaring berlumuran darah. Tuan Muda Ye benar-benar orang yang kejam. Dia bahkan bisa begitu kejam terhadap bawahannya yang setia. Su Mingcheng melirik mayat istrinya, dan wajahnya menampakkan ekspresi duka, yang dengan cepat berubah menjadi kebencian. Aku setia pada Ye Chengs, tapi aku tidak menyangka keluargaku akan hancur karenanya. Hahaha. Ia memiliki hubungan yang baik dengan istrinya. Wanita ini telah bersamanya sejak ia tidak memiliki apa-apa. Dalam 2 tahun terakhir, ia akhirnya berpegangan erat pada Ye Chengs dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebelum dia bisa menikmati hidup bersamanya, dia dibunuh oleh Ye Chengs. Orang bisa membayangkan kebenciannya pada saat ini. Ye Feng melihat kebenciannya dan segera bertanya, apakah kamu ingin membalaskan dendam istrimu? Balas dendam? Apa? Balas dendam? Jelaslah bahwa Su Mingcheng masih sangat takut pada Ye Chengs. Meskipun dia membencinya sampai ke tulang, dia masih ketakutan saat mendengar bahwa dia ingin membalas dendam. Ye Feng mengutuk, pengecut, dalam hatinya, tetapi dia masih melanjutkan, kamu harus tahu mengapa aku datang mencarimu hari ini. Su Mingcheng bisa dianggap sebagai ajudan kepercayaan Ye Chengs karena dia cukup pintar untuk langsung mengetahuinya. Kau pergi mencari Wang Hongda. Ye Feng mengacungkan jempol. Pintar. Dia sudah mengakui semuanya.
Dia bilang kau memberinya 10 juta untuk menyuap Sue Chong agar menjebakku, kan? Zhuang Xiaojiao sudah familiar dengan tempat itu. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Sebelum Su Mingcheng sempat berkata apa-apa, Meng Fei sudah mulai memarahinya dengan keras. Su Mingcheng, kau harus memikirkan konsekuensi mengkhianati Tuan Muda Ye. Su Mingcheng ketakutan olehnya dan segera menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Tatapan Ye Feng dingin, dan tangannya kuat. Belati itu langsung mengiris leher Meng Fei, dan darah mengucur deras. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku jamin kamu tidak akan pernah bisa berbicara. Meskipun Meng Fei dipenuhi dengan kebencian, hidupnya ada di tangan pihak lain, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Ye Feng menatap Su Mingcheng lagi. Jangan khawatir dan bicaralah dengan berani, Ye Cheng tetap ingin membunuhmu. Kau akan mati bahkan jika kau tidak bicara. Jika kau bicara, kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Su Mingcheng menatap Meng Fei, lalu ke mayat istrinya. Ia langsung merasa bimbang. Zhuang Xiaojiao juga geram. Istrimu dibunuh Ye Cheng, dan kau masih melindunginya. Apa kau masih manusia? Kurasa kau bahkan bukan manusia. Su Mingcheng tak kuasa mengangkat kepalanya setelah dimarahi olehnya. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, Ye Cheng, kalau kau memang tak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Zhuang Xiaojiao buru-buru menatap Ye Feng, jelas bertanya apakah dia ingin dia mengikutinya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Su Mingcheng keluar dari kamar tidur dengan sebuah flash drive USB di tangannya dan memberikannya kepada Ye Feng. Ye Feng mengambil USB drive itu dan menatapnya dengan bingung. Apa ini? Su Mingcheng menggertakkan giginya dan berkata, ada rekaman video dan audio Ye Cheng yang memerintahkanku untuk menjebakmu. Ada juga bukti transfer 10 juta yuan, serta banyak bukti kejahatan Ye Cheng di masa lalu. Ye Feng menatapnya dengan heran. Kau benar-benar meninggalkan bukti. Su Mingcheng menunjukkan ekspresi puas. Seperti kata pepatah, anjing akan matang ketika kelinci mati. Sejak hari pertama saya bekerja untuk Ye Cheng, saya punya firasat bahwa hari ini akan tiba, jadi saya selalu meninggalkan bukti. Ye Feng tertawa datar. Membaca memang bermanfaat. Meng Fei, di sisi lain, sangat marah. Su Mingcheng, kau benar-benar hina. Pantas saja Tuan Muda Ye ingin membunuhmu. Kau pantas mendapatkannya. Su Mingcheng sangat marah. Ia bergegas seperti orang gila, meninju, dan menendangnya. Ye Feng tidak menghentikannya, ia membiarkannya melampiaskan kekesalannya. Namun, ternyata dia kurang latihan. Setelah beberapa saat, dia kelelahan, tetapi masih memelototi Meng Fei dengan mata merah. Jika dia tidak melakukan apapun padaku, bukti ini tidak akan pernah terungkap. Dialah yang pertama kali tidak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Meng Fei meludahkan ludah berdarah dan tak kuasa menahan tawa. Kau mau membangun gapura peringatan setelah menjadi pelacur. Aku cuma benci karena tidak membunuhmu. Kau beruntung. Mata Su Mingcheng berkilat kejam. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Aku lupa memberitahumu, Zhou Tiejun dibunuh olehnya. Kau tidak boleh membiarkannya lolos. Sudut mulut Ye Feng langsung melengkung. Dia tidak menyangka akan ada keuntungan tak terduga. Dia langsung menatap Meng Fei. Kau membunuh Zhou Tiejun dengan tanganmu sendiri. Meng Fei tahu dia tidak akan bisa kabur hari ini. Dia langsung mencibir, benar, aku membunuhnya. Terus kenapa? Ye Feng menatapnya dengan mata berbinar. Ye Cheng yang menyuruhmu melakukannya. Meng Fei langsung menyangkalnya. Tidak, aku ingin membunuhnya. Aku meminta mereka menjebakmu. Ada apa? Ye Feng mengangkat alisnya. Anjing yang setia sekali. Kenapa kau menjebakku, apakah kita punya dendam? Meng Fei meliriknya dengan jijik. Karena kau tidak menghormati Tuan Muda Ye. Aku tidak tahan, jadi aku ingin menyingkirkanmu untuk melampiaskan amarahku. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Bunuh aku kalau kau berani. Senyum muncul di wajah Ye Feng. Ia menoleh ke Zhuang Xiaojiao dan berkata, kita akhiri rekamannya di sini. Zhuang Xiaojiao segera mematikan teleponnya dan hendak berbicara. Pada saat ini, belati di tangan Ye Feng tiba-tiba berubah arah dan menusuk paha Meng Fei. Teriakan melengking menggema di seluruh ruangan. Bab 587 Anda belum pernah mati sebelumnya, dan Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak takut mati. Meng Fei sangat kesakitan hingga berkeringat, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menatap Ye Feng. Kau ingin memaksaku memfitnah Tuan Muda Ye. Bermimpilah. Aku sudah melakukan segalanya. Bahkan jika kau membunuhku, aku akan mengatakan hal yang sama.
Ye Feng mencibir, dengan kecerdasanmu, kau tidak mungkin memikirkan ide sebodoh itu. Yang ingin kutanyakan adalah, bagaimana kau akan melapor kepada Ye Cheng setelah kau menyelesaikan misi ini? Aku tidak akan memberitahumu. Bunuh aku kalau berani. Meng Fei mencibir. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Meng Fei menatapnya seperti orang bodoh. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Aku bahkan tidak takut mati, kenapa aku harus takut dengan ancamanmu? Kalau kau punya trik, tunjukkan saja. Kita lihat apa aku bisa bicara. Ye Feng tersenyum lagi. Kau belum pernah mati sebelumnya, dan beraninya kau bilang kau tidak takut mati. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kematian yang sebenarnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sekantong jarum perak. Dengan menggunakan teknik yang memukau, ia menusuk 36 titik akupuntur kematiannya, termasuk Bai Hui, Senting, dan Taeyang. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Bai Hui jatuh ke tanah. Di ujung desa aku tidak kembali ke kampung halamanku. Pintunya dipukul. 9 dari 10 meninggal. Matahari dan gerbang bisu. Dia pasti akan bertemu Raja Neraka. Tulang belakang yang patah tidak memiliki tulang untuk disambung. Nasib mereka yang berada di bawah lututku tidak kekal. Salah satu titik akupuntur yang fatal ini pada tubuh seseorang akan berakibat fatal. Tetapi teknik Ye Feng sangat cerdik, dan dia memahami situasi dengan baik. Ia dapat secara halus beralih antara hidup dan mati. Titik akupuntur kematian yang disebut-sebut sebenarnya adalah titik akupuntur kehidupan. Pergantian antara hidup dan mati hanyalah sebuah pikiran. Meng Fei tersenyum meremehkan pada awalnya. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi tersenyum. Intisari darah dalam tubuhnya mulai bergejolak, terus-menerus menyerang organ-organ dalamnya. Ia ingin berteriak kesakitan, tetapi karena titik akupunturnya yang bisu ditekan, suaranya tertahan di dalam tubuhnya dan ia tidak dapat mengeluarkan suara. Kepalanya mulai membengkak seperti balon. Matanya juga mulai melotot, seolah-olah hendak keluar dari rongganya. Namun tak lama kemudian, ki dan darah yang membengkak mulai menghilang dengan cepat, seperti bola yang kempes. Semangat, tenaga, dan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan hidupnya terkuras sedikit demi sedikit, dan kesadarannya pun menghilang sedikit demi sedikit. Dia sudah berhalusinasi. Orang-orang yang pernah dibunuhnya di masa lalu melintas di depan matanya seperti film. Ekspresi kesakitan dan tatapan enggan mereka semua mengekspresikan ketakutan mereka terhadap kematian. Sebagai pemenang saat itu, dia tidak dapat merasakan sakit ini. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya jatuh ke dalam lubang hitam dan akan menghilang sepenuhnya. Ketika ia memikirkan bagaimana ia akan menghilang dari dunia ini, rasanya seolah ia tak pernah ada di sini. Sunyi dan tak berarti. Ia mulai merasa takut dan ngeri. Ia ingin berteriak minta tolong. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menatap Ye Feng dengan memohon. Simpan yang tidak disebutkan namanya. Ye Feng segera maju dan menyimpan jarum perak itu. Meng Fei merasa seperti pohon mati yang hampir mati. Tiba-tiba, ia bertemu setetes embun, dan vitalitasnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Kesadarannya kembali sedikit demi sedikit, dan vitalitasnya juga tumbuh lebih kuat sedikit demi sedikit. Baru pada saat itulah dia membuka mulut dan terengah-engah. Rasanya seperti ia telah direndam dalam tangki air. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Ketika dia menatap Ye Feng lagi, seolah-olah dia telah melihat hantu. Orang ini lebih mirip iblis daripada iblis itu sendiri. Itu terlalu menakutkan. Ye Feng tersenyum polos. Bagaimana? Apa kau suka rasa kematian? Meng Fei menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jika pihak lain membunuhnya dalam satu serangan, dia mungkin tidak akan begitu takut. Atau lebih tepatnya, tidak ada waktu untuk takut. Namun, bajingan ini menggunakan cara yang aneh untuk membuatnya merasakan datangnya kematian sedikit demi sedikit. Terlalu menyiksa. Ia tidak ingin merasakannya lagi. Senyum Ye Feng semakin lebar. Kalau begitu, bisakah kau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Meng Fei buru-buru mengangguk. Akan kujelaskan semuanya. Zhuang Xiaojiao dan Su Mingcheng juga memandang Ye Feng dengan ketakutan. Meskipun keduanya tidak merasakan sakit yang dialami Meng Fei, mereka menyaksikan seluruh proses dari samping. Mereka kurang lebih bisa berempati padanya. Mampu membuat seorang pembunuh yang setia kepada Ye Cheng dan memiliki tekad yang kuat untuk mengakui kekalahan begitu cepat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya metode ini. Terutama Zhuang Xiaojiao, dia menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Di depan teman-temannya, orang ini selalu bersikap ramah dan santai. Kadangkala,
ia bahkan akan memperlihatkan kepolosan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda, dan kadangkala, ia bahkan akan memperlihatkan rasa malu. Dia tidak berbeda dari mahasiswa biasa. Namun, saat ia berhadapan dengan musuh-musuhnya, kebrutalan dan kekejaman yang ia tunjukkan membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Orang macam apakah orang ini? Ye Feng tidak banyak berpikir. Ia hanya menatap Meng Fei. Katakan padaku, setelah kau menyelesaikan misi ini, bagaimana kau akan melapor kepada Ye Cheng's? Meng Fei tidak lagi memiliki sedikit pun rasa arogansi dan segera menjawab dengan hormat. Jika misinya selesai, kirimi dia pesan teks. Isi pesannya adalah, satu pilar menjulang tinggi di langit. Jika misinya gagal, kirim pesan yang berbunyi, 1000 mil jauhnya. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia benar, karena dia telah mengatakan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas. Setelah Ye Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, bahkan kode rahasianya sangat unik. Bahkan Zhuang Xiaojiao yang berdiri di samping pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpatnya karena tak tahu malu. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dari tangan Meng Fei dan meliriknya. Sebaiknya kau jangan main-main denganku, atau aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan kematian lagi. Ketika Meng Fei mengingat pengalaman tidak manusiawi tadi, wajahnya langsung memucat. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Ye Feng melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia menemukan nama, Tuan Muda Ye, di daftar kontaknya dan mengetik, satu pilar menjulang tinggi di surga, lalu mengirimkannya. Memikirkan ekspresi bahagia Ye Cheng saat menerima pesan ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tertawa. Aku akan membiarkanmu bahagia satu malam saja. Besok, Anda mungkin tidak bisa tersenyum lagi. Bab 588 Ye Feng ditangkap. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Meng Fei. Ketika dia melihat kata-kata, satu pilar menjulang tinggi di surga, hatinya langsung rileks. Su Mingcheng ini mengetahui terlalu banyak rahasianya. Untuk dapat terbebas dari bahaya tersembunyi ini, dapat dianggap telah membebaskannya dari salah satu kekhawatirannya. Terlebih lagi, begitu orang ini meninggal, bahkan jika Ye Feng menyelidikinya, dia tidak akan bisa bersaksi. Ye Feng, kau mati kali ini. Seperti kata pepatah, orang-orang bersemangat tinggi saat mereka bahagia. Di sisi lain, Ye Feng sedang duduk di sofa di ruang tamu, berpikir keras. 3 orang lainnya di ruang tamu tak berani bersuara. Mereka hanya menatapnya dalam diam. Setelah waktu yang lama, Ye Feng perlahan membuka matanya. Dia pertama kali mengirim pesan ke Chen Qiusan, Luo Jingyuan, dan Zhao Fulin. Kemudian, dia berpikir sejenak dan mengirim pesan lain kepada Su Changming. Karena dia bilang dia berutang budi padanya, maka akan sia-sia kalau tidak menggunakannya. Selanjutnya, mereka harus menunggu badai datang. Aku siap. Ye Cheng's, bagaimana denganmu? Keesokan paginya, Ye Feng masih tidur nyenyak. Lalu, dia mendengar ketukan di pintu. Dia mengenakan jubah tidurnya dan bangkit untuk membuka pintu. Dia melihat Liu Xiaoya dan Liu Ling, yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya, berdiri di luar. Keduanya sangat cantik dan tahu cara berdandan. Berdiri di sana sekarang, mereka tampak lebih ramping dan elegan. 2 wanita cantik datang ke rumahku pagi-pagi sekali. Aku sungguh beruntung, Ye Feng tak kuasa menahan canda. Liu Xiaoya menarik Liu Ling ke ruang tamu. Abaikan saja dia. Dia hanya memanfaatkan kita dengan kata-katanya. Padahal, dia hanya pengecut. Ye Feng dibenci, dan dia sangat marah. Siapa yang kau sebut pengecut? Liu Xiaoya menarik Liu Ling untuk duduk di sofa dan menatapnya dengan tegas. Aku sedang membicarakanmu. Apa kau tidak yakin? Kami berdua sudah mengantarmu ke depan pintu rumahmu. Kalau kau mampu, lakukan sesuatu. Saat dia mengatakan itu, dia memasang ekspresi seolah-olah dia sedang berada di bawah belas kasihannya. Ye Feng menatapnya sejenak, lalu akhirnya menyerah. Lain hari. Meski ia memang tergoda, ia tetap memiliki misi penting hari ini dan tidak bisa membuang terlalu banyak tenaga. Liu Ling menyaksikan keduanya bertengkar dari samping dan tidak dapat menahan tawa. Ye Feng perlahan duduk di hadapan mereka, kemana saja kalian selama 2 hari ini? Liu Xiaoya memeluk lengan Liu Ling. Liu Ling membawaku ke banyak tempat menyenangkan. Aku tidak ingin kembali. Ye Feng menatapnya dengan sedih. Kau tidak mengajakku saat kau pergi ke tempat yang menyenangkan, sungguh tidak berperasaan. Liu Xiaoya menutup mulutnya dan tertawa. Hanya perempuan yang boleh masuk ke tempat-tempat itu. Laki-laki tidak boleh masuk. Ye Feng langsung menunjukkan ekspresi tersadar. Jangan bilang kau akan. Tempat seperti itu. Liu Xiaoya,
kau sudah belajar menjadi jahat. Lu Xiaoya pada awalnya tidak mengerti, tetapi ketika dia melihat senyum jahat di wajah Ye He dan wajah Liu Ling yang memerah, dia akhirnya bereaksi. Dasar mesum bodoh, apa yang kau pikirkan? Siapa yang pergi ke tempat seperti itu? Lu Xiaoya begitu marah sehingga dia segera mengambil bantal dan melemparkannya ke arahnya. Liu Ling yang berada di samping juga memelototi Ye Feng. Xiaoya, akhirnya aku mengerti kenapa kau bilang dia pantas dipukuli. Sekarang sepertinya kau benar. Lu Xiaoya ingin menutup mulutnya, tetapi sudah terlambat. Ia merasa sedikit canggung. Ye Feng memegang bantal di tangannya dan berjalan mendekat dengan niat jahat. Kau benar-benar bilang aku pantas dipukuli di belakangku. Kurasa kaulah yang pantas dipukuli. Lu Xiaoya buru-buru bangkit dan bersembunyi di sekitar sofa. Aku bercanda. Jangan dianggap serius. Ye Feng tersenyum sinis. Kau bercanda. Kalau begitu aku juga akan bercanda denganmu. Sambil berbicara dia mengangkat bantalnya dan mengejarnya. Ah, Liu Ling, selamatkan aku, teriak Lu Xiaoya sambil berlari. Namun kepalanya tetap terbentur bantal Ye Feng beberapa kali. Liu Ling juga buru-buru meraih bantal dan ikut serta dalam perang bantal. Untuk sesaat, ruang tamu menjadi kacau. Tepat saat mereka bertiga asyik bersenang-senang, terdengar ketukan lain di pintu. Ye Feng hanya bisa berhenti dan bangkit untuk membuka pintu. Lu Xiaoya dan Liu Ling buru-buru merapikan pakaian dan rambut mereka sebelum bergegas. Siapa itu? Lu Xiaoya mengira bahwa dia adalah teman Ye Feng. Namun, ketika pintu terbuka, dia melihat beberapa petugas berseragam berdiri di luar. Semua orang bersenjata dan waspada. Pemimpin penjaga menunjukkan kartu identitasnya kepada Ye Feng. Kamu Ye Feng, kan? Seseorang telah melaporkan kasus yang menuduhmu melakukan pembunuhan berencana. Silakan ikut dengan kami. Lu Xiaoya dan Liu Ling tercengang. Pembunuhan yang disengaja. Kamerat, apakah Anda salah? Lu Xiaoya bergegas untuk bertanya. Petugas itu meliriknya. Kita sedang menjalankan tugas resmi. Jangan terlalu banyak bicara kalau tidak ada hubungannya. Kalau tidak, kau akan mengganggu tugas resmi. Lu Xiaoya ingin melanjutkan. Ye Feng mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ia menatap petugas itu dengan tenang. Aku akan pergi bersamamu. Lu Xiaoya buru-buru menariknya kembali. Ye Feng, apa yang kau lakukan? Jangan menakutiku. Ye Feng berbalik dan menepuk bahunya. Ini hanya kesalahpahaman. Aku akan menjelaskannya kepada mereka. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Petugas segera memborgolnya dan kelompok itu pergi. Lu Xiaoya benar-benar panik. Ia buru-buru menarik Liu Ling yang ada di sampingnya. Liu Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa sesuatu akan terjadi pada Ye Feng? Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Liu Ling juga sedikit bingung. Kita masih belum tahu apa yang dia lakukan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Lu Xiaoya begitu cemas hingga hampir menangis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin dia mati. Jika dia mati, aku juga tidak ingin hidup. Liu Ling juga cemas. Pada saat ini, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah Ye Feng berhubungan baik dengan Luo Jingyuan dan Zhao Fulin? Cepat hubungi mereka dan tanyakan apakah mereka punya ide. Mata Lu Xiaoya berbinar. Ya, aku akan menelepon mereka sekarang. Mereka teman-teman Ye Feng, mereka tidak akan meninggalkannya begitu saja. Setelah berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Bab 589 akhirnya aku tahu rasanya minum teh dingin saat aku pergi. Lu Xiaoya menelepon Chen Qiusan terlebih dahulu. Karena dia telah mengenal Ye Feng sejak lama, dia seharusnya lebih perhatian. Namun ketika Chen Qiusan selesai mendengarkan ceritanya, dia hanya berkata dengan ringan, "Oh, aku tahu." Lu Xiaoya tidak mendengar nada terkejut atau mendesak dalam nada bicara lawan bicaranya. Ia langsung tercengang. Apa maksudmu kau tahu? Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Chen Qiusan terbatuk pelan, "Xiaoya, jangan khawatir, aku yakin Ye Feng akan menemukan cara untuk melarikan diri." Mendengar ini, Lu Xiaoya sangat marah hingga hampir muntah darah. Apa maksudmu dia punya cara untuk kabur? Dia sudah dibawa pergi oleh petugas. Kau berteman baik dengannya. Apa kau tidak cemas sama sekali? Chen Qiusan terkekeh. Kalaupun aku cemas, apa gunanya? Apa kau mau aku masuk penjara? Lu Xiaoya merasa darahnya mendidih. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ye Feng dulu punya hubungan baik denganmu. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, kenapa kau tidak segera memikirkan solusinya? Kau malah melontarkan komentar sarkastis.
Chen Qiusan menjawab dengan enteng, aku juga akan bilang begitu, Ye Feng punya caranya sendiri untuk kabur. Kau tak perlu khawatir. Lalu, dia menutup telepon. Lu Xiaoya sangat marah hingga merasa seperti mengalami pendarahan otak. Ia tidak menyangka Chen Qiusan ternyata orang seperti itu. Dulu dia adalah saudara laki-laki Ye Feng, tetapi sekarang dia dalam masalah, ekspresinya berubah. Ye Feng benar-benar buta. Bagaimana dia bisa berakhir dengan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Setelah tenang, dia memanggil Hu Renyu, Luo Jingyuan, Zhao Fulin, dan yang lainnya. Namun, jawaban yang diterimanya mirip dengan Chen Qiusan. Ketika orang-orang ini mendengar berita penangkapan Ye Feng, mereka sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, mereka tampak sangat tenang. Kemudian, mereka menghiburnya sedikit, tetapi mereka tidak mengatakan apapun tentang membantunya menyelamatkannya. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan hidup dan mati Ye Feng. Hati Lu Xiaoya menjadi dingin setelah dia menutup teleponnya. Akhirnya aku tahu apa artinya membiarkan tehnya dingin, haha. Saat Ye Feng berada di puncak karirnya, orang-orang ini akan bersulang untuknya dan memanggilnya saudara. Sekarang dia dalam kesulitan, mereka semua tidak membantunya. Hubungan antar manusia benar-benar begitu dingin sampai-sampai seperti ini. Terlalu mengerikan. Liu Ling buru-buru menghiburnya. Xiaoya, jangan terlalu khawatir. Kita akan memikirkan cara lain. Lu Xiaoya memegang tangannya seakan-akan dia sedang memegang sedotan terakhir yang dapat menyelamatkan hidupnya. Liu Ling, kau satu-satunya teman baikku di Yang Cheng, kau harus membantu Ye Feng. Aku berutang budi padamu. Liu Ling mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tunggu aku tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia menelepon ayahnya, Liu Yunpeng. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu, apakah ayah kenal Ye Feng? Aku tahu. Anak ini akhir-akhir ini sangat gelisah di Yang Cheng. Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertanya tentang dia? Dia teman baik sahabatku. Dia baru saja dibawa pergi oleh petugas. Bisakah kau membantuku mencari tahu apa yang terjadi? Dia dibawa pergi oleh polisi. Jangan tutup telepon dulu. Aku akan membantumu bertanya. Setelah beberapa menit hening, suara Liu Yunpeng terdengar lagi. Namun, kali ini, ia tidak setenang sebelumnya. Ia justru sangat cemas. Ling Ling, kamu harus segera meminta sahabatmu untuk memutuskan hubungan dengan Ye Feng. Kalau tidak, kamu harus langsung memutuskan hubungan dengannya. Singkatnya, kamu seharusnya tidak ada hubungannya dengan Ye Feng. Mendengar kata-kata ayahnya, Liu Ling tertegun. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Feng ini berkonflik dengan geng Chaoxin kemarin pagi dan membunuh seseorang. Sekarang setelah dia dituntut oleh keluarga mereka, kemungkinan besar dia sudah mati kali ini. Apa ini? Tren baru. Ini. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Entah salah paham atau tidak, anak ini sudah mati kali ini. Dia telah menyinggung terlalu banyak orang di Yang Cheng. Wei Changfeng, Ye Chengs, dan sekarang Gao Junming semuanya orang jahat. Mereka yang terlibat dengannya mungkin akan ditindak. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Tidak ada tapi-tapian. Ye Chengs baru saja mengirim seseorang untuk mengirimkan undangan perjamuan di kediaman abadi. Aku harus pergi. Jangan ikut campur dalam masalah ini lagi, atau keluarga Liu kita akan terlibat. Ayah, aku mengerti. Setelah Liu Ling menutup telepon, dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Lu Xiaoya melihat ekspresi anehnya dan buru-buru mendorongnya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Liu Ling menggigil dan menatapnya kosong. Ye Feng. Dia membunuh seseorang. Wajah Lu Xiaoya memucat. Bunuh. Siapa yang dia bunuh? Liu Ling menelan ludah dengan susah payah. Orang-orang dari geng Chaoxin. Gao Junming dari geng Chaoxin adalah iblis yang hebat. Mereka yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ye Feng mungkin. Dia mungkin sudah mati. Kaki Lu Xiaoya lemas dan ia hampir terjatuh. Ia buru-buru berpegangan pada lemari di sampingnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara lain untuk menyelamatkannya? Xiaoya, ayahku bilang dia sudah menyinggung terlalu banyak orang di Yang Cheng dan meminta kita untuk tidak ikut campur dalam kekacauan ini. Kurasa kau harus. Liu Ling ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Sisa kata-katanya sudah jelas. Lu Xiaoya menoleh dan menatapnya dengan dingin. Apa kau ingin aku belajar dari orang-orang itu dan hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun? Liu Ling merentangkan tangannya. Saya ingin membantu, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lu Xiaoya menggigit bibirnya. Paling buruk, aku akan masuk ke penjara dan membawanya pergi. Liu Ling langsung terhibur olehnya. Lari dari penjara. Kamu tahu ke arah mana gerbang penjara terbuka?
Jangan bercanda. Lu Xiaoya memelototinya dengan marah. Pokoknya, aku ingin menyelamatkan Ye Feng. Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, aku tidak ingin hidup lagi. Liu Ling buru-buru menghiburnya. Nona, aku benar-benar takut padamu. Coba kupikirkan lagi. Ia menundukkan kepala dan merenung sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ayahku baru saja bilang kalau Ye Cheng akan mengadakan perjamuan di kediaman dewa. Menurutmu, apa ada gunanya kalau kita pergi dan memohon padanya? Lu Xiaoya sudah putus asa. Tanpa berpikir panjang, ia langsung pergi. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, saya harus mencobanya. Liu Ling tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia benar-benar lupa akan peringatan ayahnya. Bab 590 Aku pasti akan menyelamatkanmu. Di sisi lain, di tim produksi Like a Dream. Xia Qiu baru saja selesai syuting serangkaian adegan dan sedang menikmati keteduhan di bawah payung. Pada saat itu, seorang anggota staf bergegas menghampiri Suster Hong dan berbisik di telinganya. Kemudian, ia melihat ekspresi Suster Hong berubah drastis. Ia melirik ke arahnya dan berpura-pura baik-baik saja. Xia Qiu, orang yang teliti, langsung curiga. Ia langsung melambaikan tangan ke arah Suster Hong. Saudari Hong, kemarilah sebentar. Suster Hong menghampirinya dengan malu-malu dan memberinya sebotol air. Kamu haus. Minum air dulu, lalu biarkan penata rias merapikan riasanmu. Xia Qiu mendorong botol itu. Katakan padaku, ada apa? Suster Hong buru-buru mengalihkan pandangannya dan menghindari tatapannya. Ada apa? Kamu terlalu banyak berpikir. Xia Qiu mendengus. Jangan kira aku tidak melihatnya. Orang yang barusan itu Zhang Qiang dari Departemen Hukum Perusahaan, kan? Apa yang dia katakan padamu? Suster Hong merasa agak canggung di bawah tatapan tajamnya. Iya, jangan tanya lagi. Kita masih harus syuting nanti. Cepat dan rapikan dialogmu. Wajah cantik Xia Qiu berubah dingin. Kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan syuting hari ini. Suster Hong tampak gelisah. Kau tak bisa berbuat apa-apa tentang hal-hal ini meskipun aku sudah memberitahumu. Lebih baik kau tak usah repot-repot. Xia Qiu menatapnya dengan keras kepala. Kakak Hong. Suster Hong tidak punya pilihan selain berkata dengan suara rendah, ya, ini tentang Ye Feng. Xia Qiu langsung gugup. Ada apa dengan Ye Feng? Suster Hong melihat sekeliling dan berkata dengan ragu, Ye Feng, dia ditangkap. Apa? Xia Qiu sangat terkejut hingga ia berdiri dari kursi malasnya. Karena terlalu keras berdiri, ia kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Lututnya lecet. Suster Hong segera menghampirinya dengan gugup dan membantunya berdiri. Kamu baik-baik saja, Xiao Qiu. Xia Qiu segera bangkit dan meraih lengannya erat-erat. Kak Hong, apa yang terjadi pada Ye Feng? Kenapa dia ditangkap? Kapan ini terjadi? Suster Hong bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ia menata pikirannya dan melanjutkan, ini tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka bilang, itu pembunuhan berencana. Dia sudah ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan. Xia Qiu merasa pusing dan hampir pingsan. Suster Hong buru-buru membantunya berdiri. Xiao Qiu, jangan khawatir. Ini mungkin hanya salah paham. Kita akan pergi dan mencari tahu lebih lanjut. Xia Qiu mengangguk berulang kali. Pasti salah paham. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang? Pasti ada yang menjebaknya. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di perbatasan Zenan hari itu. Karena dia, Ye Feng memiliki konflik dengan Ye Cheng. Ye Cheng bahkan mengancam akan membalas dendam padanya. Mungkinkah Ye Feng dijebak oleh Ye Cheng karena dia? Memikirkan hal itu, dia merasa makin gelisah. Kak Hong, pergi dan cari tahu di mana Ye Cheng sekarang. Aku ingin segera menemukannya. Ketika Suster Hong mendengar ini, dia tercengang. Mengapa dia mencari Ye Cheng sekarang? Mungkinkah dia melihat Ye Feng hendak jatuh, jadi dia terburu-buru memeluk pohon lain? Walaupun secara logika hal itu tidak salah, secara emosional ia tetap tidak dapat menerimanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, minatnya terikat pada Xia Qiu, dan mereka terikat bersama. Karena Xia Qiu sudah mengetahuinya sendiri, dia hanya bisa membantunya mencari tahu keberadaan Ye Cheng. Xia Qiu mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat Suster Hong pergi. Ye Feng, aku pasti akan menyelamatkanmu. Chen Xuan telah sibuk menandatangani kontrak baru dengan pemasok utama di Yang Cheng selama beberapa hari terakhir. Dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya hari ini dan bersiap untuk kembali ke Yang Cheng pada sore hari. Dia bahkan bisa meluangkan waktu untuk makan siang bersama Ye Feng. Memikirkan kekasihnya yang sudah berhari-hari tidak ditemuinya, dia tak kuasa menahan senyum di wajahnya yang lelah.
Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Feng. Telepon terus berdering, tetapi tidak ada yang menjawab. Chen Xuan mengerutkan kening. Biasanya, selama dia menelepon, Ye Feng pasti akan menjawab dalam waktu kurang dari 3 detik. Ada apa dengannya hari ini? Setelah beberapa menit, dia menelepon lagi. Kali ini sama saja. Tak ada yang mengangkat. Ini memberinya firasat buruk. Tepat saat ia hendak melanjutkan panggilan, pintu tiba-tiba terbuka. Lalu, ia melihat Zhang Yuting berjalan cepat masuk. Saudari Xuan, saya baru saja menerima berita. Wajah Zhang Yuting pucat dan tubuhnya masih gemetar. Chen Xuan sudah mengenalnya begitu lama, tetapi dia belum pernah melihatnya seperti ini. Bahkan ketika perusahaan hampir tidak bisa mengatasinya, dia tidak pernah sebingung ini. Apa yang terjadi? Tanyanya cepat-cepat. Zhang Yuting membuka mulutnya. Kamu harus siap mental dulu. Masalah ini mungkin akan menjadi pukulan berat bagimu, tapi kamu harus bertahan. Baiklah, cepat beritahu aku. Apa kau mencoba membunuhku? Chen Xuan melihatnya gagap dan buru-buru mendesaknya. Zhang Yuting menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya sebelum menatap Chen Xuan lagi. Ye Feng, dia ditangkap. Mendengar itu, wajah Chen Xuan langsung memucat, tanpa jejak warna manusia, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk tenang. Karena apa? Zhang Yuting menggigit bibir bawahnya. Pembunuhan yang disengaja. Chen Xuan segera menutup matanya dan berusaha sekuat tenaga menenangkan darah yang mengalir deras. Memikirkan kembali ekspresi Ye Feng saat dia menghadapi bahaya, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Aku percaya pada Ye Feng. Dia selalu bertindak dengan sopan. Dia tidak akan melakukan kesalahan sekecil itu. Pasti ada yang menjebaknya. Pergi dan selidiki siapa yang telah dia sakiti di Yang Cheng baru-baru ini. Cari tahu detailnya. Cari tahu dan laporkan segera kepadaku. Zhang Yuting mendengarkan analisisnya yang tenang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti sudah pingsan sejak lama saat mengetahui pacarnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan yang disengaja. Namun, Chen Xuan mampu tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan merespons dengan tenang. Dalam aspek ini saja, dia jauh lebih kuat daripadanya. Selama kurun waktu saat dia bersama Ye Feng, dia telah mengalami kemajuan pesat. Seperti yang diharapkan, seseorang akan menjadi lebih luar biasa jika dia bersama orang-orang luar biasa. Ketika Zhang Yuting pergi, Chen Xuan tidak dapat bertahan lagi dan langsung jatuh ke tanah. Xiao Feng, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.